pagi, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kita, pelajaran kelistrikan otomotif. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang sistem alarm pada sebuah kendaraan bermotor. Ini materi terakhir pada sistem kelistrikan tambahan. Nanti pada materi yang akan datang kita akan melanjutkan pada topik yang berbeda. Ya anak-anak, yang seperti kita tahu bahwasanya pada kendaraan itu diperlukan sebuah pengaman, sehingga pemilik kendaraan ini merasa aman kalau misalnya kendaraan itu ditinggal pada tempat yang berjauhan dengan kita berada, atau mungkin pada saat kita parkir dalam jangka waktu yang lama, atau kita parkir pada rumah berhari-hari. Nah, pada kendaraan otomotif itu dipasang suatu sistem pengaman ya. Sebenarnya sistem pengaman ini bermacam-macam ya. Cuman yang akan kita bahas di sini adalah yang paling umum dipakai sekarang itu adalah sistem alarm. Apa itu sistem alarm? Alarm pada kendaraan berfungsi sebagai pengaman kendaraan terhadap pencurian dengan cara mengaktifkan sirine dan mematikan mesin atau mematikan fungsi starting. Nah, komponennya apa saja? Secara garis besar, komponennya adalah yang pertama modul alarm. Ya, jadi ini modul alarm. Kemudian remote. Ya, remote ini ada yang langsung dengan kunci seperti ini, anak kunci, atau terpisah terhadap anak kunci. Kemudian yang ketiga sirine. Ya. Kemudian yang keempat sensor getar, ini opsional ya. Itu kalau ada, kalau nggak dipasang juga itu termasuk opsional. Lalu bagaimana cara kerjanya sistem alarm? Saat alarm diaktifkan ya, dengan kondisi semua pintu ya, pintu penumpang, supir dan bagasi ya, dan kap mesin kondisi tertutup. Bila ada yang membuka paksa pintu penumpang atau membuka paksa bagasi atau membuka paksa kap mesin dengan cara mencongkel ya, atau apapun lah, pokoknya memaksa dia tidak membuka dengan kuncinya, maka sinyal switch pintu ya, kalau misalnya yang dibuka paksa itu pintu berarti sinyal switch pintu, kalau misalnya yang dibuka paksa adalah bagasi ya, sinyal switch bagasi, atau sinyal kap mesin yang dibuka misalnya yang mau dicongkel itu dari arah kap mesin, maka sinyal-sinyal ini akan terkirim ke modul alarm ya. Sehingga apa? Sehingga modul alarm akan mengaktifkan sirine dan mengaktifkan relay output untuk mematikan fungsi starter atau fungsi pengapian. Nah, tergantung nanti kita penyambungannya yang mau kita matikan apa. Fungsi starter dimatikan berarti mobil nggak bisa di starter. Kalau fungsi pengapian dimatikan, ya pengapiannya berarti nanti waktu di starter bisa, tetapi mobil nggak akan bisa nyala. Ya. Sehingga apa? Sehingga mesin tidak bisa dinyalakan. Sirine berbunyi, mesin tidak bisa dinyalakan. Nah, itu cara kerjanya secara garis besar seperti itu. Lalu apa yang kita pelajari saat ini? Ya, yang kita pelajari saat ini adalah kita akan mempelajari bagaimana ya cara merangkai wiring dari sebuah sistem alarm ya. Oke. Nah, coba perhatikan wiring sistem alarm yang tampak di depan ini. Kita lihat komponennya apa saja. Yang pertama adalah car alarm man unit atau modul alarm ya. Berikutnya ada sirine, berikutnya ada LED indikator, kemudian ada lampu tanda belok. Nah, ini lampu tanda belok ini lampu yang ada di mobil ya. Jadi lampu riting kiri depan, riting kiri belakang, riting kiri depan kanan, riting
depan kanan, ya, kemudian rating belakang kanan. Berikutnya kita lihat ini adalah starter ya, starter yang ada di mobil ya. Kemudian ini relay output, lalu ada door switch. Door switch ini adalah switch pintu ya. Switch pintu ini sudah menempel di mobil ya. Jadi switch pintu ini sudah ada di mobil, nanti tinggal kita sambungkan aja, kita paralelkan dengan switch pintu yang ada di mobil. Kemudian ada bonnet switch. Bonnet switch ini ya switch yang ada di kap mesin ya. Lalu ada brake switch. Brake switch ini juga ada di mobil. Kemudian ini lampu rem, kemudian ini kunci kontak, dan ini adalah fuse atau sikring. Nah, kita lihat apa saja terminal yang ada pada modul alarm ini. Yang pertama kita lihat ada sinyal B ya, sinyal baterai. Kemudian ada sinyal ACC, kemudian ada sinyal E, kemudian ada kita lihat ini pin untuk ke turn lamp R ya, untuk lampu kanan ya, lampu rating kanan. Kemudian ada ke foot brake switch ya, ke foot brake switch atau ke switch rem. Lalu kemudian ada sirine, kemudian ada LED ya. Lalu ada turn lamp L ya, lampu rating sebelah kiri. Kemudian ada door switch ya, ini yang negatif, ini kontrol negatif. Kemudian bonnet switch ya, bonnet switch ini yang ke sini, ke bonnet switch. Nah, perangkaiannya sebenarnya tidak terlalu sulit ya kalau kalian sudah memahami beberapa terminal ini. Nah, yang pertama yang perlu kalian ketahui di sini ya, prinsip penyambungannya sama dengan listrikan sebelumnya. Kita akan menerapkan ya, penyambungan dengan model dengan konsep seri maupun paralel. Oke, kita akan coba rangkai. Ingat, nanti di akhir video ini kalian akan Pak Mul tugasi untuk menggambar ulang ya, menggambar ulang apa yang sudah kita gambar hari ini. Oke, yang pertama kita akan sambungkan ya, positif baterai ya ke fuse. Oke, kita sambungkan ke positif baterai ke fuse ya, ini sudah menyambung. Kemudian dari fuse kita masukkan ke sumber tegangan pada kunci kontak. Oke. Lalu dari sini, dari fuse ini ya, kita paralel ya, ini kita paralel menuju ke sinyal baterai ya. Oke. Jadi inputnya car alarm main unit salah satunya itu adalah standby positif ya. Jadi meskipun kunci kontak kita matikan ya, dia masih mendapatkan sumber tegangan. Lalu berikutnya kita sambungkan ACC pada car alarm unit atau modul ini ke ACC kunci kontak. Oke. Ya, kita sambungkan. Ya, mungkin kalau di sini gambarnya tidak bisa rapi ya, karena kan Pak Mul ini menggunakan mouse, sehingga titik-titiknya itu mungkin pergeserannya kurang rapi ya. Nanti kalian waktu menggambar harus rapi karena bisa menggunakan penggaris. Lalu setelah itu ya, kita beri massa ya. Jadi E-nya ini ya, E pada modul alarm kita sambungkan ke E pada baterai. Sini.
kita sambungkan ke sini. Nah, saat ini car alarm per unit sudah mendapatkan tegangan ya, dan sudah mendapatkan massa. Nah, tinggal sekarang kita sambung ke arah ke bagian input sinyal. Kita berikan sambungan ke input sinyal dulu. Kita sambungkan dulu sinyal door switch dulu. Nah, door switch ini ada dua terminal ya, DS dan 31. Nah, DS ini nanti kita sambungkan ke door switch pada car alarm. Nah, ini dari sini kita sambungkan ke DS ke sini. Ya, ini ke sini. Ya, ke sini. Juga nyambung ke sini. Ya, seperti itu. Lalu DS yang di rear LH kita paralel ke DS yang di rear RH. Ya, ini kita paralel ke sini. Ya, ini kita paralel. Ya. Jadi DS ini kita paralel ya. Sehingga DS yang di door switch LH maupun DR yang ke door switch RH itu sama-sama terhubung ke door switch yang ada di modul alarm. Nah, di DS ini kan ada terminal 31. Nah, 31 ya, 31 itu nanti kita hubungkan ke massa ya. Ya, kita hubungkan ke massa. Oke. Ini di paralel ya. Di paralel ke sini. Ya, kemudian kita hubungkan ke massa. Ya, hubungkan ke massa seperti ini ya. Oke, ini artinya ini terhubung ke massa ya. Di baterai juga saya beri massa begini. Artinya apa? Ini adalah massa body. Ya, seperti ini. Nah, sinyal dari door switch sudah terhubung dengan modul alarm. Sekarang kita hubungkan sinyal yang ke bonnet switch ya. Ini prinsipnya sebetulnya sama ya, sama dengan door switch, sama dengan door switch, hanya saja beda posisi nanti ya. Kalau bonnet switch ada di kap mesin. Sekarang kita hubungkan bonnet switch ya, bonnet switch ini ke bonnet switch pada modul alarm ya, seperti ini ya. Oke, 31-nya kemana? 31-nya tetap ke massa body. Oke, kita sambungkan ke massa body. Nah, ini massa body ya, seperti ini. Ya, nggak bisa mirip ya, karena memang agak susah kalau di mouse ini. Tapi kalian paham lah ya. Kalian kan nanti ya kalau ada simbol seperti ini berarti simbol ke massa ya. Baik. Sekarang kita sudah mendapatkan sambungan 2 titik di modul, di sinyal modul alarm. Nah, berikutnya kita lihat lampu ya. Nah, turn L. Nah, ini sinyal L itu nanti kita sambungkan ke ini ya, turn lamp L. Ini untuk yang depan sebelah kiri ya, lampu riting depan sebelah kiri. Supaya nanti belakang sebelah kiri juga ikut nyala, ya kita tinggal paralel aja. Ya, kita tinggal paralel aja ke sini ya. Ini kita paralel. Sehingga nanti bisa nyala depan kiri maupun belakang kiri bersama-sama. Oke. Berikutnya kita lihat LED ya. LED ada dua terminal, LED plus dan LED min. Di sini juga ada. Ya, tinggal kita sambungkan ya ke LED plus ke plus ya, min ke min. Seperti ini. Oke. Kita sambungkan. Ya, kemudian ya. Nah, di sini kita hubungkan ya. Oke, seperti ini. Nah, sisa satu ya di sebelah kiri.
ya, untuk sirine. Nah, untuk sirine kita tinggal hubungkan ke sirine plus ini ke sirine plus yang di sirine. Ya, kita sambungkan begini. Kemudian seperti ini. Oke. Lalu kita beri massa, ya. Kita beri massa. Ya, kita beri massa. Baik. Kita sudah bisa menyambung semua sisi di sebelah kiri kan alarm main unit. Nah, sekarang untuk lampu. Nah, ini kan tadi lampu sebelah kiri, ya. Ini kan lampu sebelah kiri. Nah, ini kan lampu sebelah kiri sudah nyala. Nah, sekarang kita akan merakit di sisi sini, ya. Ini lampu kanan, kemudian relay output dan foot brake switch. Oke. Selanjutnya kita akan merangkai untuk relay output, ya. Jadi begini. Saat alarm nanti aktif, ya, kemudian di sini ada sinyal door switch atau ada pencurian, maka pada output ini akan menghasilkan atau mengeluarkan sinyal negatif. Nah, ini nanti kita manfaatkan untuk mengaktifkan relay output ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti kita bisa mematikan motor starter ataupun mematikan pengapian. Ya, sebagai contoh pada saat ini kita akan mematikan fungsi starter. Caranya seperti ini, ya. Yang pertama, kita hubungkan output ini ke terminal 85, ya. 85 dari relay, ya. Kemudian 86 kita akan sambungkan ke B, ya. Kita akan sambungkan ke B. Kita bisa letakkan di sini, ya, kita paralel dari B-nya ini. Oke. Ya, ini outputnya sudah dapat, ya. Output relay sudah dapat tegangan. Nah, sekarang kita akan mengaktifkan fungsi starter. Nah, starter dari ST kan seharusnya ke terminal 50, ya. ST kunci kontak harusnya ke terminal 50. Nah, sebelum ke ST50, maka kita masukkan dulu ke terminal 30 dari relay, ya. Jadi di sini dari ST motor starter ini, oke, ini tidak ada garis ininya, kita habis dulu sebentar. Oke, ulang biar ada garis lompatnya, ya, biar kalian tidak bingung. Oke. Seperti ini. Ini, ya. Oke. Kita masukkan ke sini dulu. Nah, kemudian 87A-nya baru kita sambung ke terminal 50 dari motor starter. Nah, seperti ini. Nah, ini baru kita bukan ke terminal 10 dari starter. Oke. Nah, dengan cara ini, saat posisinya dia tidak ada sinyal min pada motor starter, pada alarm, saat tidak ada sinyal min dari alarm, maka relay ini akan normalinya dia akan seperti ini. Jadi kita kunci starter, ya, langsung kunci kontak kita starter, dia arusnya akan mengalir dari ST menuju 30 menuju 87A menuju ke ST50. Tetapi bila ada sinyal min pada modul alarm, apa yang terjadi? Relay kan aktif, sehingga apa? Poin 87A ini tadi 30 yang seharusnya normalnya terhubung ke 87A, dia akan berpindah ke bawah ke 87. Sehingga kita starter, maka dari ST kunci kontak tidak bisa menyalurkan arus ke terminal 50 SD. Sehingga motor starter tidak bisa dinyalakan atau mesin tidak bisa dinyalakan dan alarm berbunyi. Oke, itu cara kerjanya seperti itu. Oke, kurang berapa titik? Kurang 2 titik, ya. Ya, kita lanjut, kurang 2 titik. Oke.
Berikutnya untuk mengedipkan ya lampu sebelah kanan ya, lampu riting sebelah kanan. Kita sambungkan ya sini. Oke, sini kemudian kita paralel ya, ingat ini di paralel. Kita paralel dengan lampu yang belakang ya. Sehingga nanti depan dan belakang ritingnya akan nyala sama-sama. Kemudian nah ini kita beri masa. Nah, ini juga kita beri masa. Ada yang terlupakan di sini tadi, ini belum kita beri masa. Ya, ini kita beri masa. Oke. Oke. Baik, kita kurang satu titik ya. Nah, foot brake switch. Nah, foot brake switch ini nanti sebetulnya fungsinya itu untuk mengaktifkan central lock ya. Pada kesempatan ini kita tidak membahas central locknya ya. Nanti saat praktek aja akan Pak Mul sampaikan. Jadi kita kemarin sudah membahas tentang sistem central lock power window. Nah, central locknya itu nanti untuk penyambungan ke main unit, ke car alarm main unit atau modul alarm nanti akan Pak Mul sampaikan pada saat praktikum. Tinggal kita menggabungkan. Nah, foot brake di sini ya kita akan rakit, ini mudah ya perakitannya. Perakitannya dari B, jadi foot brake kita beri tegangan baterai ya. Kita beri tegangan baterai ya, bisa ke sini. Nah, foot brake switch-nya ini kita masukkan ke lampu rem. Kemudian ya kita paralel ya, kita paralel ke foot brake switch. Nah, gini, seperti ini. Ya, kita paralel begini. Nah, kemudian lampunya kita beri masa. Oke. Ya, seperti ini, anak-anak ya. Jadi penyambungan sudah selesai. Kita cek lagi apakah ada yang belum tersambung ya. Semuanya sudah ya. Ini kalau nanti pada praktikum tugas kalian adalah menyambung wiring itu seperti ini. Nah, ingat sekarang Pak Mul akan berikan tugas ya. Tugasnya adalah kalian gambar ulang ya, gambar ulang wiring sistem alarm ini. Kemudian gambar ulang juga rangkaian kabel yang ada pada pembelajaran kali ini yang sudah kita gambar bersama-sama tadi. Tolong digambar yang rapi. Pak Mul tidak bisa menggambar lurus ya, karena Pak Mul ini menggunakan mouse, jadi nggak bisa menggambar lurus. Kalaupun bisa itu akan sangat lama ya, akan memperpanjang durasi video. Lah, tugas kalian itu adalah menggambar ya, menggambar wiring ya, menggambar wiring diagram seperti ini yang rapi. Kemudian untuk jalur positif kalian beri warna merah, untuk jalur yang berisi negatif kalian beri warna hijau atau warna biru ya. Pak Mul ulang ya, tugasnya adalah untuk membuat wiring sistem alarm ini, menggambar ulang pada buku kalian, kemudian membuat jalur wiringnya yang rapi ya, yang rapi, lurus dan berhubungan ya. Ingat, di titik yang dihubungan harus betul-betul kalian pastikan itu dia berhubungan ya. Ya, seperti ini. Kalau ada paralel begini kalian harus buat titik besar di sini. Kemudian kalau ada penyambungan kalian harus buat ya pertebal seperti Pak Mul lakukan ini, kan Pak Mul pertebal ini di sini ya. Oke. Kemudian dikumpulkan di mana? Seperti biasa di form learning kita ya. Untuk waktu dan tanggal pengumpulannya nanti bisa kalian lihat di menu e-learning kita. Oke, selamat mengerjakan, sukses, dan harus berbuat
tugas yang terbaik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.